Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, tentunya serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai sejak 12 Mei 2024. Bertepatan dengan pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Dan hari ini, Selasa 11 Juni 2024, telah memasuki hari ke-31. Berdasarkan laporan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada Senin 10 Juni 2024 pukul 9 malam waktu Arab Saudi atau Selasa 11 Juni 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci yaitu berjumlah 214.212 orang yang terbagi dalam 547 kelompok terbang. Jemaah yang wafat saat ini berjumlah 87 orang dengan rincian sebagai berikut. Wafat di embarkasi berjumlah 6 orang. Wafat di Madinah berjumlah 17 orang. Wafat di Mekah berjumlah 61 orang. Dan wafat di bandara berjumlah 3 orang. Seluruh jemaah wafat akan dibadal hajikan. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Pengertian haji seperti dijelaskan dalam buku manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan. Antara lain, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridho Allah semata. Hukum haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, tepatnya pada 9 Zulhijjah untuk waktu wukuf di Arafah, hari nahar pada 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Diperlukan syarat rukun dan wajib haji bagi seorang muslim yang akan menjalankan ibadah haji. Jemaah perlu memiliki pemahaman yang baik tentang syarat, rukun, dan wajib haji agar ibadah haji yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Syarat haji tersebut adalah Islam, baligh atau dewasa, akil atau berakal sehat, merdeka atau bukan hamba sahaya, istitoah atau mampu. Istitoah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari berbagai segi. Di antaranya yaitu jasmani. Jemaah harus sehat, kuat dan sanggup secara fisik dalam melaksanakan ibadah haji. Rohani. Jemaah mengetahui dan memahami manasik haji, berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Selain itu, ekonomi. Jemaah haji mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha atau harta yang halal. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudaratan bagi diri dan keluarganya dan memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Keamanan, aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
aman bagi keluarga dan harta benda, serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan, dan tidak terhalang. Misalnya mendapatkan kesempatan atau izin perjalanan haji, termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan atau tidak mengalami pencekalan. Rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan dam. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah. Rukun haji ini meliputi niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, cukur, dan tertib. Wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, ibadah haji seseorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, berdosa. Wajib haji tersebut adalah ihram, yakni niat berhaji dari mikot, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Mulai hari ini, 11 Juni 2024, operasional bis sholawat akan diberhentikan melayani jemaah. Pemberhentian operasional bis sholawat akan berlangsung selama 4 hari sebelum pelaksanaan puncak haji di Arafah. Pemberhentian operasional bis sholawat ini disebabkan ditutupnya jalur-jalur yang biasa dilalui bis sholawat karena padatnya arus lalu lintas jelang puncak haji. Penghentian ini juga mendorong para jemaah bisa fokus untuk persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, Mina. Jemaah agar menyiapkan diri untuk menjalani rangkaian puncak haji sebagai prioritas utama. Aktivitas ibadah dapat dilakukan di hotel dan membatasi bepergian keluar hotel. Manfaatkanlah waktu-waktu menghadapi puncak haji dengan memperbanyak amalan ibadah, berzikir, mendalami manasik haji, menjaga kebugaran tubuh dengan makan yang teratur dan tentunya tepat waktu, serta istirahat yang cukup. Akhir kata, mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci, lalu meraih kemakburan. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.